hari ini menarik banget karena kita kedatangan narasumber dari jauh, dari UGM, yaitu Kak Anak Dua Naiko, atau disebut, sering dipanggil dengan Kak Iko, gitu ya Mas ya? Ya, Nah, benar. Kak Iko ini S1-nya di Universitas Gadjah Mada, Sosiologi, lalu juga mengambil lalu juga exchange di National University of Singapore, lalu juga ambil short course juga di Singapura, yaitu Human Resources di Singapore Management University. Nah, untuk sekarang, Kak Iko ini merupakan Project Officer dari Center for Digital Society di UGM, lalu juga pernah menjadi Research Assistant di Center for Digital Society UGM, dan juga Asia Young Activist Research. Dan untuk saat ini, Kak Iko merupakan Coronavirus Disease Mitigation Acceleration Task Force, atau yang sering disebut dengan gugus tugas COVID-19. Itu dulu perkenalan untuk Kak Iko. Mungkin Kak Iko bisa sharing juga apa itu Center for Digital Service. Ya, itu dengan teman-teman. Oke. Perkenalan tadi udah dikenalin sama Mbak Dinar. Nama saya Anak Dua Naiko, dipanggilnya Iko. Saya jadi Project Officer di Center for Digital Society. Center for Digital Society itu adalah pusat studi, atau mungkin bisa dibilang kayak pusat kajian yang di bawahnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Dan kami fokus dengan isu-isu digital yang ada di dunia, tidak hanya Indonesia, tapi di dunia. Karena digital itu sendiri, it's about like global stuff, yang dimana tidak ada batasan atau mungkin kayak tidak ada waktu dan mungkin ruang kali ya, kalau misalnya kita lihat hal-hal digital. Nah, mungkin itu sekian. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang cyberbullying, di mana itu juga termasuk dalam digital realm. Nah, jadi nanti aku bakal nunjukin beberapa gambar untuk memberikan persepsi mengenai cyberbullying itu apa. Nah, tapi mungkin akan aku awalin tentang apa itu cyberbullying dari perspektif saya. Karena cyberbullying sendiri itu bisa dibilang kayak menurut orang lain itu bisa beda-beda. Nah, tapi di sini, misalnya saya ambil sosiologi visual, yang dimana kita ngelihat hal itu secara visual, dan semua hal atau mungkin komentar-komentar masyarakat atau orang sendiri itu berdasarkan visual yang mereka lihat. Nah, di bullying sendiri itu ada 3 hal utama. Yang pertama ada intention atau tujuan. Yang kedua ada repetition atau pengulangan. Yang ketiga ini yang paling bisa dibilang yang paling kuat, yaitu power imbalance. Power imbalance di sini adalah misalnya kita melihat orang tuh lebih rendah atau mungkin bisa lebih tinggi daripada kita. Nah, di sini kita cenderung melihat kalau mereka ini memiliki jarak yang jauh di antara kita, sehingga kita untuk ngomongin mereka itu lebih gampang karena kita ada gap di antara reaching out mereka, yang dimana kita nggak ngerasa bisa menggapai mereka, atau mungkin omongan kita nggak bakal didengar sama mereka. Nah, sedangkan di cyberbullying, apapun yang kita ketik atau mungkin kita lakukan itu bakal terekam di cyber footprints-nya. Nah, tadi udah aku bilang yang mungkin bisa dibilang kayak basic dari bullying itself. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk cyberbullying itu apa sih? Nah, ini aku mau coba screen share. Ini ada satu, mungkin contoh aja kali ya. Ini cuman kayak Google search, yang dimana, bentar ini aku coba screen share. Nah, di sini kalau misalnya kita search Maudy Ayunda nih, ini udah kelihatan belum nih? Screen share ya? Udah ya? Oke. Misalnya kita search Maudy Ayunda, ini yang keluar adalah perspektif dari masyarakat, atau mungkin visual yang dikeluarkan oleh masyarakat mengenai Maudy Ayunda itu seperti apa, yang dimana kita bisa lihat kayak she's flawless and stuff kan. Kita tidak melihat kalau misalnya dia adalah seseorang yang bakal dihujat karena dia memiliki penampilan yang sesuai dengan standar yang mungkin kita miliki, tapi mungkin juga dibilang beberapa orang, karena ini cyberbullying bisa termasuk subjektif, mungkin ada yang beberapa tetap akan mengejek, tapi tidak hingga di suatu degree yang sangat tinggi, karena secara general bisa dilihat kalau Maudy Ayunda punya standar kecantikan yang udah di dalam bisa dibilang emang udah normal, kayak tidak ada yang buruk tentang dia, bahkan dia kayak edukasinya juga tinggi. Nah,
Kedua, kita coba search KKI. Yang muncul di sini adalah yang tadi aku bilang, perspektif masyarakat yang mereka upload tuh kayak apa sih mereka melihat KKI dan stuff. Nah, di sini bisa dilihat kayak most of the pictures are bisa dibilang kayak tidak sama dengan Maudy Ayunda, atau mungkin bisa dibilang apa ya, tidak ingin merendahkan juga, tapi ini juga bisa dibilang kayak tidak sesuai dengan standar kecantikan yang ada, yang dimana masyarakat tend to atau lebih cenderung untuk mengejek KKI daripada Maudy Ayunda. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya dari pikiran kita sendiri, kalau ada hal yang tidak sesuai dengan standar yang ada di internet, itu berhak diejek. Karena kita bisa lihat di komen-komen Instagram KKI atau mungkin di TikTok KKI, itu banyak banget hujatan mengenai bisa dibilang mungkin kayak misalnya physically atau mungkin kayak cara dia ngomong, bahkan itu banyak banget hujatan. Nah, ini aku udah end share screen. Mungkin dari sini aku mau menggambarkan kalau sebetulnya apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan mengenai apa ya, power imbalance tadi, karena kita melihat misalnya ada yang cantik, ada yang jelek, itu bakal memunculkan beberapa degree in cyberbullying yang dimana kita memasukkan diri kita untuk membuli seseorang. Kalau misalnya kita udah melihat kayak ada yang jelek atau buruk, dan itu adalah salah satu kunci dari cyberbullying. Karena cyberbullying sendiri itu muncul di screen kita. Screen kita itu yang tadi aku bilang, visual, yang kita lihat, yang kita nilai. Nah, di sini adalah suatu hal yang bisa dibilang, apa ya, kita nggak bakal sadar kalau misalnya kita melakukan cyberbullying. Karena itu kayak, it's everyday, dan kita melihat apapun secara virtual. Misalnya, kalian, apa ya, melihat Instagram kalian. Ini aku coba buka Instagram. Yang muncul ini biasanya adalah foto-foto yang bisa dibilang kayak sesuai dengan representasi standar post Instagram. Karena kalau misalnya kita nge-post Instagram yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita mau, kita nggak bakal follow akun tersebut. Kita bakal mungkin malah tiba-tiba melihat di explore sekilas, terus habis itu kayak, ini siapa nih kok jelek banget. Itu adalah salah satu bentuk dari cyberbullying. Karena kita secara tidak sadar menghujat seseorang yang bahkan kita tidak kenal secara langsung. Dan bahkan itu bisa dibilang kalau pemberian apa ya, pikiran ini itu tuh udah tertanam banget di anak-anak yang megang internet. Nah, mungkin aku bakal pecah ke 3 hal yang tadi aku bilang, intent, tujuan, yang kedua repetition, sama power imbalance. Mungkin tadi kita udah ngeliat Maudy Ayunda sama KKI ini. Mungkin kita lihat tujuan. Tujuan kita untuk membuli KKI adalah sesimpel kita ingin mengejek untuk joking. Dan di mana itu bisa dilihat itu adalah salah satu bentuk dari cyberbullying, mengejek untuk joking, yang di mana itu tidak, apa ya, bisa dibilang tidak baik, karena ya kita bisa dibilang kayak merendahkan orang, yang di mana itu tidak baik juga. Yang kedua ada repetition. Repetition di komen-komen Instagram atau post KKI itu baik banget, kayak hujatan mengenai fisik dia, atau mungkin kayak suara dia, bahkan yang kayak habis dia rilis lagu itu banyak banget komentar-komentar negatif di dalam YouTube dia. Nah, di sini bisa dilihat repetition itu tuh terjadi berhari-hari, nggak cuma sekali post. Karena kalau misalnya kita hanya mendapat, misalnya aku dibully sama temanku kayak satu post doang, terus habis itu di post berikutnya nggak ada. Itu tidak termasuk di dalam repetition. Dan aku termasuk bukan korban bullying, karena itu hanya satu post. Tidak ada repetition yang berulang-ulang sampai aku mungkin bisa dibilang aku stres, atau mungkin aku jadi jenuh melihat komentar-komentar. Nah, di repetition ini adalah salah satu poin penting, karena kalau misalnya cyberbullying itu ada di dalam internet. Nah, kalau misalnya ada di internet, kita bakal ngeliat terus dong. Dan itu termasuk repetition kalau misalnya kita ngeliat komentar kita terus-terus yang kita dibully. Nah, di mungkin Instagram sendiri itu ada fitur untuk mendelete post, mendelete komentar, sehingga kita bisa memberhentikan kayak apa ya, repetition untuk kita ngelihat bully-bulian tersebut. Nah, di sini adalah salah satu kelebihan dari cyber realm untuk ruang siber untuk benar-benar memberhentikan repetition dari bullying tersebut, agar kita tidak tertekan untuk melihat kata-kata yang menghujat kita, atau mungkin kayak
Bahkan kalau misalnya kita mau ngehujat orang, kadang Instagram bilang, "Are you sure you wanna post this?" Itu benar-benar mengatakan kalau misalnya Instagram pun peduli untuk orang-orang yang kalian ingin komentar. Karena kalau misalnya ada beberapa kata-kata buruk di dalam komentar kalian, Instagram akan mempertanyakan apakah kalian ingin mengirimkan komen tersebut. Nah, di sini yang ketiga adalah power imbalance. Power imbalance adalah yang paling kuat di dalam bullying karena itu adalah hal yang menggambarkan perbedaan dari diri kita dengan orang lain. Nah, di sini menganggap perbedaan dari diri kita dengan orang lain itu termasuk adanya suatu injustice atau ketidakadilan yang tidak rata, tidak sama rata. Terus habis itu kita menggambarkan atau mungkin mulai menilai kayak diri kita lebih dari orang lain. Itu adalah suatu hal yang bakal bisa banget mendorong ke cyberbullying karena kita bakal bisa dibilang kita bakal ngejar konten atau mungkin ngejar orang-orang yang kita nggak suka atau memang kayak, ini apa sih, mau aku komentarin terus. Itu adalah bentuk dari power imbalance, karena kita melihat mereka lebih rendah dan kita ngejar orang itu hanya untuk menghujat. Nah, di sini kalau misalnya dibilang bullying, kalian pernah nggak sih kalau misalnya dibully kayak ngejek nama orang, diejek nama orang tua kalian, tapi itu kayak di berhari-hari, terus habis itu tiba-tiba bahkan kalian di SMS atau mungkin di chat kayak pakai nama orang tua kalian, itu bisa dibilang termasuk cyberbullying karena di situ kalau misalnya itu yang tadi aku bilang kalau misalnya ada intent emang untuk mengejek nama orang tua kalian, itu adalah termasuk cyberbullying kalau misalnya udah masuk chat dan itu terjadi berulang-ulang. Dan adanya power imbalance yang ada di sini adalah mereka mengira nama orang tua kalian itu lucu. Itu adalah power imbalance yang di sini karena namanya tidak sesuai dengan nama-nama standar orang tua. Nah, di sini bisa dilihat kalau cyberbullying atau mungkin bullying happens every day, tapi kita nggak sadar tentang kalau misalnya bullying itu terjadi antara dua orang, korban dan pelaku. Namun di sini ada di kasus bullying itu ada satu hal yang paling unik karena misalnya kita lihat kayak cuma ada korban sama pelaku, ya emang itu adalah orang yang melakukan bully dan yang terkena bully. Tapi di sini ada yang namanya bystander, itu adalah orang ketiga. Orang ketiga ini adalah orang yang mengetahui orang yang membuli dan orang yang dibully. Di sini bystander itu memiliki peran yang sangat kuat untuk memberhentikan pembulian. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat teman kalian dibully, mohon bisa langsung kayak kasih tahu dan tenangkan teman-temanmu yang terkena bully. Karena kalau misalnya bystander ini hanya diam saja, bystander ini bakal bisa dibilang dia tidak mencegah atau mungkin tidak membantu temannya sendiri yang terkena bully. Nah, misalnya kalau misalnya di cyberbullying, bystander ini kita semua, kita yang melihat komen-komentar bully. Yang tadi aku bilang, aku ngeliat komentar KKI, banyak banget komen-komen negatif. Itu aku adalah bystander dari pembuli KKI dan KKI, yang dimana aku punya, kalau misalnya di Instagram, atau mungkin di Twitter, atau mungkin YouTube, aku punya hak untuk mereport komentar tersebut, agar tidak terjadi pengulangan dan tidak ada tekanan ke korban bully. Yang dimana di sini aku adalah bystander cyberbullying yang benar-benar melihat kalau misalnya menggunakan fitur-fitur internet itu sangat penting, apalagi kita bisa report komentar dan report everything on internet, yang kita benar-benar melihat ada sesuatu yang kejanggalan atau mungkin yang tidak adil untuk orang tersebut, apalagi komentar-komentar. Jadi kalau misalnya kita mau komentar ke orang itu lewat internet harus hati-hati banget. Dan kalau misalnya kalian melihat komentar yang buruk di internet, bisa di-report, atau mungkin di blog juga bisa. Dan itu Instagram, Twitter itu nggak semena-mena itu. Maksudnya kayak mereka bakal delete juga kalau misalnya itu memang banyak yang report. Jadi kalau misalnya kalian lihat komentar negatif, ajak teman-teman untuk report, karena itu bakal meninggikan chances atau kesempatan untuk komentar itu di-delete sebelum mungkin korban bully atau mungkin yang punya akun itu melihat komentar tersebut. Mungkin itu adalah paparan dari aku. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin kayak
pertanyaan tentang CFDS atau mungkin kayak pertanyaan tentang cyberbullying itself, silahkan kalau mau nanya. Kembalikan ke Mbak Dinar lagi. Oke, terima kasih Kak Iko untuk pemaparannya. Tadi ada yang aku catat sih sebenarnya ada 3 yang paling penting ya, yaitu kalau cyberbullying ini biasanya ada intention, tujuannya, dan juga repetisi, berulang-ulang, dan juga ada power imbalance. Ketika kita mau ngejar nih untuk menjelek-jelekan orang lain gitu. Nah, tapi selain si korban dan juga pelaku, kita sebagai orang yang melihat itu juga bertanggung jawab ya Kak ya, untuk menghentikan si cyberbullying ini. Ya, benar. Nah, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan dari Semarang, dari Medan, dari Bali. Oke, selamat siang kakak-kakak semua. Di sini saya perkenalkan, nama saya Tika dari Village SOS Children's Village Bali. Di sini saya ingin menanyakan, yang pertama itu, apakah ada undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan cyberbully? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nimade Ina Pratiwi. Saya dari SOS Children's Village Bali. Nah, di sini saya memiliki sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu seperti ini. Misalkan kita menjadi saksi dalam suatu pembulian. Di sana kita melihat ada orang yang dibully dan ada orang yang membuli. Nah, waktu itu misalkan kita mau membantu nih orang yang sedang dibully, tapi mereka malahan balik untuk mengancam saya kayak gitu. Apa yang harus saya lakukan jika hal seperti ini terjadi? Terima kasih. Oke. Halo Bang. Halo. Dari Medan ada pertanyaan nih Bang. Bentar. Jaringannya lo. Muka lagi. Halo. Ini Bang, pertanyaannya gini. Kan bilang kan soal bully-membuli. Itu misalnya kayak yang di TikTok Bang. Itu kan kita buat konten yang kreatif. Tapi ada beberapa orang Bang, dia buat konten yang cari sensasi. Abang tahu kan plus 62 itu mulutnya gimana? Pasti tangannya gratil kali Bang. Ya. Memang kontennya itu minta dihujat Bang. Jadi itu gimana Bang? Oke. Itu ya pertanyaanku Bang. Oke, paham. Mungkin bisa 3 pertanyaan dulu kali ya. Ya Kak Iko. Oke, bisa dijawab dulu. Tadi 2 dari Bali dan dari Medan. Oke. Jadi yang pertama dari Tika, yang dari Bali, itu mengenai tentang undang-undang yang mengatur cyberbullying, itu sebetulnya ada di pasal 27 ayat 3 UU ITE. Ini ngomongin kalau misalnya ada pencemaran nama baik. Nah, tapi di sini pencemaran nama baik itu gimana sih cara melaporkannya? Karena kalau misalnya diri sendiri merasa cemarkan, itu adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan peraturan pengajuan suatu masalah, karena itu berdasarkan dari subjektif. Karena yang tadi aku bilang, kalau misalnya ada bystander itu melihat undang-undang tersebut bakal berlaku di orang ini. Nah, kita sebagai bystander berhak untuk memberitahu kalau misalnya orang korban bully itu terkena pelecehan nama baik di dalam internet, yang bisa dipakai dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Tapi harus orang lain. Kita nggak bisa mengajukan, misal aku dibully nih, aku nggak bisa ngajuin diri aku sendiri kalau misal aku dicemarkan, karena itu subjektif dari aku. Sedangkan pas kita mau ngajuin ke hukum itu harus benar-benar kolektif, atau mungkin kayak memang orang-orang udah tahu kalau misalnya itu benar. Gitu. Apakah sudah jelas, Tika? Acungkan jempol ke atas kalau udah. Udah, sip. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kita jadi bystander, terus habis itu kita melihat orang dibully, terus habis itu kita diancam sama yang melakukan bully. Nah, di sini berarti kamu udah jadi korban bully juga, karena kamu dapat ancaman. Dan itu adalah suatu siklus yang ada di bullying ini. Kalau misalnya kalian tuh bakal berada di dalam posisi, bisa dibilang posisi bahaya, karena kalian mengetahui apa yang dilakukan oleh pembuli, dan bully yang bentuk buliannya itu gimana, yang dimana itu balik ke kamu sendiri mau benar-benar mencoba melawan untuk temanmu atau tetap takut
untuk tidak melawan. Karena di sini bisa dibilang kayak bullying itu balik ke diri kita lagi. Kalau misalnya kita pingin teman kita tidak dibully, kita harus melawan mereka. Kita harus melawan bullying gitu. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian diancam, jangan takut untuk memberitahu orang lain juga. Karena semakin banyak bystander, semakin mudah untuk mereport atau membawa suatu ulasan berita ke orang-orang biar mereka tahu kalau misalnya orang itu adalah pembuli. Jadi, kalau misalnya kalian takut, ajak teman-temanmu untuk kayak melawan balik. Apakah sudah paham atau sudah jelas? Acungkan jempol. Sip, mantap. Nah, terus yang pertanyaan ketiga yang tadi, kalau misalnya di TikTok itu emang ada konten-konten yang layak dihujat. Mungkin aku juga bisa bilang kayak di TikTok itu isinya orang-orang nggak jelas yang bikin konten yang emang cari sensasi, yang mungkin bisa dibilang kayak KKI pada awalnya juga mencari sensasi untuk ketenaran, yang dimana itu adalah untuk mencapai reach target likes atau mungkin target followers orang-orang tersebut. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin menghujat, pastikan itu intensinya lagi, karena tadi aku udah bilang intensi adalah hal untuk kalian tuh ingin menghujat untuk emang itu karena kontennya minta dihujat, atau menghujat karena orangnya, atau mungkin menghujat karena orangnya emang menurut kalian orangnya memang layak dibully, karena itu dua hal yang beda. Kontennya itu emang untuk dihujat sama orangnya pingin kamu hujat. Apakah sudah jelas? Semoga udah jelas sih. Jadi kalau misalnya kita ingin menghujat konten-konten tersebut, pastikan kontennya itu emang yang bisa dibilang emang yang memancing kita untuk membawa komentar-komentar lucu, bukan yang kita tiba-tiba, ih apa sih ini, kayak gitu. Karena kalau misalnya kita melihat konten-konten yang sebetulnya itu tidak untuk dihujat tapi kita hujat, itu adalah suatu hal yang salah. Jadi daripada kalian menjadi pembuli, mending tidak usah menghujat apapun, karena itu akan membawa kalian ke dalam sebuah pikiran yang kayak, oh ya udah itu emang minta dihujat, jadi boleh. Sedangkan itu nggak boleh, karena itu tidak baik. Karena kalau misalnya kita menghujat orang dengan bisa dibilang kayak sesuka kita, itu bakal menyakiti orang tersebut, karena kita nggak tahu apa yang orang itu alami atau apa kan. Jadi mendingan nggak usah menghujat daripada kalian membawa masalah ke orang-orang, dan kalian juga bisa kena masalah yang tadi undang-undang itu. Bagaimana cara melindungi keluarga kita supaya tidak menjadi pelaku bullying dan berdampak sangat parah seperti apa kalau orang terkena bullying? Terima kasih. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya ngomongin keluarga dan bullying, itu adalah suatu topik yang beda, tapi mungkin aku bahas di sini karena itu sebenarnya menarik banget, karena bisa dilihat mungkin di WhatsApp keluarga itu banyak banget tiba-tiba muncul kayak post-post yang bisa dibilang kayak tidak sesuai dengan pikiran kita, atau mungkin kayak itu adalah suatu hal yang enggak pas aja menurut kita. Nah, di sini keluarga tersebut juga bisa dibilang membuli beberapa orang di dalam grup chat tersebut. Bahkan kayak misalnya kita ngelihat nih, kalau misalnya keluarga kita yang dibully sama orang-orang tersebut, kita kadang ada yang malah leave grup sendiri karena kita ngerasa ada suatu ketidakadilan yang ada di dalam grup tersebut, karena mungkin bisa dibilang kayak kita ngerasa dikucilkan mungkin di dalam grup tersebut, di dalam grup keluarga. Atau mungkin kalau misalnya keluarga kita kena bully karena ada grup di dalam keluarga lain, itu baiknya gimana? Itu mendingan kalian keluar grup aja daripada daripada stres. Karena itu adalah salah satu cara untuk keluar dari lingkar keluar dari circle tersebut, keluar dari lingkar tersebut, daripada kalian ngerasa harus membenarkan diri kalian di depan orang-orang. Kalau misalnya itu berada di dalam grup keluarga atau mungkin grup RT, grup desa, kalau misalnya kalian ngerasa tidak sesuai dengan
apa yang kalian ekspektasi itu keluar dari grup aja langsung nggak apa-apa. Nah, tapi untuk menghindari tersebut itu adalah ya apa ya, bisa dibilang ya jangan masuk di dalam grup tersebut kalau misalnya kalian udah tahu kalau misalnya orang-orang tersebut memang tidak sesuai dengan diri kalian, karena bisa dibilang kayak hal digital itu tuh adalah apa yang kalian mau, jangan yang kayak tiba-tiba emang orang aja terus tiba-tiba kalian ikut. Itu harus berdasarkan dari diri kalian sendiri, nggak boleh dari orang-orang lain. Bukan dari paksaan orang lain, tapi benar dari diri kalian sendiri. Karena misalnya tidak dari diri kalian sendiri, kalian bakal ngerasa bingung kalau misalnya itu adalah hal yang tepat atau tidak untuk bergabung di dalam grup tersebut. Jadi kalau misalnya kalian ingin menyelamatkan keluarga kalian, kasih tahu keluarga kalian untuk kalau misalnya mereka ngerasa tidak nyaman, ya keluar aja, jangan di dalam situ tersebut. Karena kita ngerasa kalau misalnya keluarga kita emang kalau misal pakai, mungkin orang tua kita deh, kalau misal pakai WhatsApp itu bisa dibilang agak berlebihan, nge-share semua konten yang tidak sesuai dengan diri kita sendiri, dan itu bisa dibilang tidak nyaman untuk kita sendiri. Kita bisa mau ngasih tahu juga boleh, mau keluar grup juga boleh, karena apa ya, komunitas yang berada di dalam internet atau mungkin di dalam genggaman kalian itu tuh hak kalian, nggak boleh ada yang ngatur, karena ya digital rights itu milik kalian. Kalian punya hak untuk mengatur grup apa yang ingin kalian masukin. Mungkin itu tadi udah menjawab sedikit dari pertanyaan itu, karena bisa dibilang menghindar dari cyberbullying itu sangat sulit. Yang kita bisa lakukan adalah mencoba untuk tidak berada di lingkar bullying. Jadi memotong suatu apa ya, koneksi di dalam internet itu sebuah hal yang baik untuk merasa lebih baik, merasa diri kita lebih baik. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Makasih, Mas. Sudah jelas kan ya, Siska? Sudah, Mas. Ya, makasih. Makasih, Mas. Oke, Kak Iko ada pertanyaan di chat dari Sarah Juwita di Melaboh. Aku mau nanya nih Kak, atas dasar atau faktor apa sih seseorang itu ngebully? For example, like posting in Instagram. Selain karena postnya itu nggak masuk di standar kita, post yang di Instagram ini ternyata nggak masuk standar kita nih. Sebenarnya apa aja sih? Kenapa orang mau membuli orang lain? Oke. Kenapa orang mau membuli orang lain? Yang tadi aku bilang, power imbalance. Karena mereka ngerasa lebih better daripada orang tersebut. Yang di sini aku mungkin bisa lihat di Instagram, misalnya mereka ngepost muka nih. Kan kita ngerasa lebih better daripada orang tersebut, sehingga kita punya pikiran kalau kita lebih baik daripada dia. Sehingga kita, dan mereka tuh padahal orang terkenal, atau mungkin kayak orang yang kayak bisa dibilang kayak orang yang selebgram lah, tapi tidak terlalu memenuhi standar Instagram atau standar kecantikan Instagram selebgram lainnya. Nah, di sini faktor apa sih yang ada di sini? Itu adalah faktor dari standar kita, karena misalnya kita ngelihat di Instagram sendiri, menurut Grasseni, itu dia melihat kalau misalnya kita itu melatih mata kita untuk melihat suatu hal secara standar. Kita punya nilai dari visual kita. Kita melihat orang atau mungkin lihat post itu tuh kita udah punya bayangan, wah post Instagram tuh harusnya estetik, harusnya isi orang-orang cantik. Isinya harusnya liburan. Nah, saat kita melihat yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau mungkin penilaian kita mengenai standar ini, kita bakal ngerasa kayak, apa sih ini tidak sesuai dengan post Instagram. Kita bakal punya dorongan untuk menghujat, atau mungkin dorongan untuk mengejek orang tersebut kayak, ini apa sih kok gambarnya jelek, apa sih ini kok nggak penting banget. Nah, itu bisa dibilang faktornya. Kalau misalnya kita tuh benar-benar menilai sesuatu dari mata kita sendiri, itu adalah satu faktor. Ini ada pertanyaan lagi, itu salah satu penyakit psikologi atau enggak sih? Nah, ini karena saya sebetulnya lagi sedang bekerja dengan Fakultas Psikologi juga mengenai cyberbullying di Indonesia. Cyberbullying itu bisa dibilang
bukan penyakit psikologi, karena itu adalah suatu dorongan atau mungkin dorongan yang muncul secara tiba-tiba, secara tidak sengaja atau mungkin secara sengaja juga. Nah, tapi di sini bukan penyakit psikologi karena semua orang bisa melakukan bullying itu. Karena tidak hanya beberapa orang yang melakukan, tapi semua dari kita memang memiliki penilaian tersebut mengenai standar-standar yang ada. Yang dimana tidak bisa dibilang penyakit psikologi karena semua orang itu mempunyai chances untuk membuli dan dibully, sehingga itu muncul secara alami karena kita punya yang tadi itu yang 3 power imbalance, intent sama repetition, karena itu bukan berdasarkan dari kepala kita atau mungkin dari psikologi kita. Kayak kita nggak bisa bilang kita habis misalnya menghujat orang nih, kayak ih kamu jelek banget sih, terus habis itu kita diajuin pakai pasal tadi, terus habis itu kita bilang maaf aku punya mental illness, aku punya gangguan psikologi. Itu something that yang nggak bisa kita lakukan karena itu adalah bukan berdasarkan gangguan psikologi. Kita kita tidak merendahkan orang dari mental health kita. Kita tidak boleh merendahkan orang dari keadaan mental kita karena itu adalah suatu hal yang bisa dibilang tidak ethical untuk menyalahkan kesehatan mental, sedangkan kita mengejek orang lain untuk melindungi kita sendiri. Dah. Thank you Sarah untuk pertanyaannya. Jadi memang bullying itu bukan termasuk mental illness. Jadi teman-teman juga nggak bisa sebagai kamu jelek terus maaf ya aku lagi sakit nih, aku gangguan psikologis, itu nggak bisa juga ya teman-teman ya. Jadi memang itu sepenuhnya ada di tangan kita, keputusan untuk membuli atau enggak. Gitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Kalau Saya belum boleh ada, tanya mungkin... Mas Iko? Oh oke, silakan Pak Hadi. Iya, Mas Iko, kenalkan nama saya Hadi, saya dari Bandung. Saya melihat yang ini yang offline ya, yang physical ya. Anak-anak tuh banyak diajari sekarang resiliensi terhadap bullying itu sendiri. Jadi dia dilatih bagaimana menghadapi orang yang bullying secara fisik nih. Nah, saya nggak tahu nih soal cyber, saya belum pernah dengar. Mungkin Mas Iko bisa cerita bagaimana membangun resiliensi terhadap bullying di cyber. Terima kasih. Oke, jadi konsep resilience yang ada di bullying sendiri itu sebenarnya udah memiliki inti untuk melawan balik atau bisa dibilang kayak melawan para pelaku secara tidak bisa dibilang nggak secara physically juga, tapi secara mungkin bisa verbally atau mungkin kayak memberitahu orang lain kalau misalnya orang tersebut seperti misalnya kalian ada di sekolah nih, berarti kalian harus melaporkan ke sekolah kalian kalau misalnya orang ini membuli kalian, karena itu bisa dibilang salah satu fungsi institusi atau mungkin fungsi sekolah untuk melindungi kalian. Nah, digital atau mungkin ruang digital, kalau misalnya kita lihat sebagai sebuah institusi, itu berarti mereka memiliki kewenangan untuk mengurusi kalian mengenai cyberbullying ini. Kalian berhak untuk melawan atau mungkin melaporkan yang kayak tadi aku bilang. Kita melaporkan bullying ke sekolah, kalau misalnya kita menerima cyberbullying, kita melaporkan ke internet. Nah, itu gimana sih caranya? Misalnya di TikTok nih, kita mendapatkan komentar. Kita juga bisa melaporkan. Itu adalah salah satu bentuk resilience dari cyberbullying, yang dimana kita melawan balik secara, tolong dong, ini akun ini diturunkan karena mereka habis ngebully aku. Nah, tapi di sini cyberbullying itu tuh tidak semudah itu. Kita tidak semudah untuk hanya report dari diri kita sendiri. Harus banyak banget orang yang mereport hal tersebut. Nah, resilience yang muncul di sini adalah kebersamaan. Kita harus bersama-sama mencoba mengumpulkan teman-teman kita untuk melindungi kita di cyberbullying. Nah, resilience di sini adalah memiliki sebuah komunitas besar yang benar-benar saling support each other, yang dimana itu bakal memberikan kalian suatu advantage atau kelebihan untuk kalian sendiri agar mudah untuk mereport para pelaku pembuli. Itu adalah resilience yang ada di
cyberbullying, karena kita nggak bisa melawan balik orang tersebut secara misalnya kita dapat physically bullied. Nah, kita nggak bisa melawan orang tersebut secara fisikal atau mungkin verbal secara langsung, tapi kita hanya bisa melewat perantara, melewat media, namanya juga social media. Itu adalah media kalian untuk berkomunikasi, sebuah wadah untuk kalian berkumpul untuk memiliki komunitas. Nah, di sini kalian tuh resilience atau mungkin agar kalian terhindar dari bullying, perbanyak teman-teman di digital yang benar, yang benar-benar support kalian benar-benar, dan jangan salah pilih teman online, jangan ambil teman-teman yang kalian nggak kenal itu siapa, terus tiba-tiba kalian kayak, tolong dong, itu jangan, karena itu bisa bahaya ke diri kalian sendiri. Kalian mendingan kalau misalnya di dunia digital benar-benar punya teman-teman yang itu tuh kalian percaya agar kalian bisa terhindar dari bullying, karena kalian memiliki sense of community atau mungkin kayak kesadaran komunitas yang kuat di dalam internet ini agar bisa bersama-sama mendorong bullying jauh dari internet, karena kalian ini memiliki komunitas atau mungkin teman-teman, dan itu bakal gampang untuk reporting hal-hal yang menurut kalian itu menyakiti diri kalian sendiri. Nah, di sini juga itu karena bullying itu bukan masalah psikologi yang membuli, tapi yang terkena bully adalah memiliki kerentanan untuk memiliki gangguan mental atau mungkin kayak mental instability karena mereka menerima suatu hal yang mengejek mereka, merendahkan mereka. Nah, di sini adalah satu-satunya resilience yang muncul adalah memiliki banyak bystander yang support kalian. Dan itu adalah salah satu kunci untuk jauh dari cyberbullying dan menghindari cyberbullying dan juga menghilangkan cyberbullying. Karena aku lihat di sini cyberbullying bakal muncul terus, itu bakal nggak mungkin berhenti karena kita memang punya, yang tadi aku bilang, kalau misalnya itu terjadi alami untuk kita menghujat orang secara random, terus habis itu kayak, aku kayaknya nggak pernah ngelakuin itu, kita nggak secara sadar, kadang nggak secara sadar membuli orang, dan itu bakal putar-putar terus. Satu-satu yang bisa kalian lakukan di internet adalah yang penting berbuat baik. Thank you Kak Eko untuk penjelasannya. Itu keren banget sih, untuk punya komunitas positif, supaya memprotek kita juga ya dari cyberbullying yang semua orang tuh bisa ngelakuin karena hampir semua orang sekarang punya sosial media. Iya, benar. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Halo, Mbak. Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Ardik, Mas, dari Semarang. Jadi mungkin bisa diberikan tips atau informasi singkat ya. Bagaimana mungkin untuk mendeteksi anak-anak kita yang saat ini sudah menjadi korban. Jadi setidaknya ada deteksi dini kita sebagai orang dewasa, orang tua yang mendampingi anak-anak. Oh, si anak kita ini kena bully nih. Karena kan kecenderungannya dan kemungkinan besar pasti kita tidak mungkin bisa mengakses langsung media sosial anak-anak kita begitu ya. Kalau mungkin secara offline gitu dia korban bullying kelihatan dia mengurung diri dan sebagainya itu kelihatan. Tapi kalau seperti ini bagaimana? Kemudian yang kedua, bagaimana kira-kira supaya anak-anak kita ini tidak jadi semisal saya sering melihat, jadi ketika ada komen-komen di media sosial antar anak itu 1-2 kata saja itu ada orang mungkin yang niatnya guyon atau memang niat bully, kemudian anak kita tertarik untuk meresponnya. Nah, kira-kira resep apa supaya anak-anak ini tidak begitu terlalu mempedulikan hal-hal yang kecil. Misalnya di chat hai gitu aja, kadang anak-anak kita responnya lebih begitu. Nah, makanya supaya tadi mungkin resilience gitu ya, resilience terhadap di dunia maya begitu. Kiranya begitu saja, terima kasih. Oke. Nah, di sini mungkin langsung aku jawab ya, karena ini mungkin bisa jawabannya agak panjang, karena ngomongin ke parental guidance. Nah, pastikan anaknya itu umur 13 ke atas sebelum megang HP. Karena kalau misalnya mereka berada di bawah umur 13, itu berdasarkan GDPR atau yang dibuat oleh Uni Eropa adalah peraturan mengenai general use of internet atau mungkin kayak social media, itu adalah minimal itu umur 13, karena di bawah itu bisa dibilang mereka itu belum siap menerima kenyataan yang ada di internet. Nah,
di sini salah satu kunci untuk melawan yang tadi Bapak bilang, Mas bilang, itu adalah parental guidance. Caranya gimana? Nah, parental guidance atau mungkin pengawasan orang tua adalah salah satu hal sangat penting untuk melihat aktivitas anak yang ada di ruang digital tuh mereka ngapain aja sih. Yang tadi Bapak bilang, mereka kalau misalnya ada komentar yang biasa aja, mereka langsung tersulut. Nah, di sini adalah peran orang tua di dalam sini adalah sebetulnya menanyakan langsung, kalian ini komentar ini dalam maksud apa? Langsung tanyakan aja, jangan kayak apa ya, bisa dibilang jangan sampai mempertanyakan anaknya, karena kalau misalnya kalian mencoba untuk mempertanyakan anaknya, itu anaknya bakal ngerasa mereka diawasi secara ketat, mereka bakal ngerasa benar-benar ditonton oleh orang tuanya. Jadi kalau misalnya mereka mengalami sebuah kayak yang tadi Bapak bilang, mereka kadang mengurung, terus tiba-tiba kayak bertindak secara tidak wajar, tanyain aja, tapi yang tentu pastikan itu tuh hal-hal ringan, yang dia mungkin bisa dibilang kayak pembawaannya lebih ringan, karena kalau misalnya kita stres tentang kayak, ini kamu kenapa, kamu nggak apa-apa kan, itu anak-anak bakal ngerasa panik dan traumatized akan, kok bapaknya bisa tahu sih aktivitasku di internet apa. Itu adalah suatu hal yang anak-anak nggak mau terima. Iya nggak adik-adik? Pasti kalian nggak mau kan kalau misalnya orang tua kalian ngelihat aktivitas online kalian, karena itu bisa dibilang kayak tidak, apa ya, geli aja. Kalau misalnya orang tua kita ngelihat apa yang kita lakukan di internet. Nah, di sini orang tua benar-benar bisa mengawasi secara, apa ya, halus. Kalau misalnya sebelumnya mereka mengawasi secara diam-diam, karena itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mengawasi secara diam-diam. Karena kalau misalnya kita benar-benar frontal atau mungkin langsung mengatakan, itu bakal apa ya, malah menjauhkan koneksi orang tua, karena kita ngerasa kalau misalnya kok malah diikutin kayak gini sih, dan itu bakal bikin anak tuh makin takut untuk memberitahu apa yang mereka lakukan di internet untuk kalian. Jadi cara yang paling mudah itu adalah easy talk, melakukan small talk, obrol-obrolan kecil yang menyerempet ke hal tersebut, karena mereka bisa dibilang anak-anak ini tuh rentan, mereka ini lagi rapuh, tapi mereka nggak ingin mengatakan langsung, karena itu berdasarkan online doang. Online ini sebetulnya bisa dibilang lebih kuat, dan itu cyberbullying lebih kuat, karena itu bakal membuat seseorang atau mungkin anak-anak itu lebih pasif, tapi tidak menunjukkan, karena mereka menganggap kalau itu hanya online, tidak terjadi langsung. Sehingga mereka kayak, oh ya udahlah online, jadi mereka kayak easy go, tapi mereka tetap menyimpan itu di kepala mereka. Sehingga satu-satu cara untuk melawan atau mungkin kayak mengkonfrontasi adalah dengan obrolan-obrolan kecil yang menyerempet dikit. Karena kalau misalnya itu adalah menurutku yang paling bagus sih, karena mengawasi anak itu bisa dibilang urusan yang susah banget, apalagi internet. Dan yang tadi aku katakan, pastikan umurnya 13 tahun ke atas sebelum memegang HP. Sip, terima kasih Kak. Siap. Terima kasih juga Mas Ardi untuk pertanyaannya. Ini ada yang tanya lagi Kak, dari Melabuh lagi, Sarah Juwita. Gimana sih cara kita menanggapi teman yang selalu merasa lebih baik, sehingga selalu ada niat untuk ngebully? Terus juga adalah satu lagi nih, orang yang memang nggak suka sama kita dan mengelabui orang lain untuk sependapat sama dia dan ikutan membuli kita. Oke. Ini kayak film Mean Girl gitu ya, ada bully teamnya. Nah, di sini bayangin aja nih, kalau misalnya ada sekelompok orang yang itu kerjaannya membuli kalian. Sebenarnya kalian tuh harus ngapain sih? Kalian harus, melakukan apa kalau misalnya kalian dikonfrontasi dengan banyak orang ini? Aku, kalau misalnya, kalian bisa dibilang mungkin kayak aku pernah mengalami hal tersebut, aku bakal mencoba untuk ignore mereka, kayak, ini apa sih, kayak, nggak penting banget kalian ngurusin, aku punya masalah yang lebih, lebih personal, atau mungkin aku mau sekolah aja, kayak aku nggak perlu omongan buruk dari kalian, aku yang penting bisa lulus. Nah, tapi kalau misalnya kalian tetap ngerasa down, walaupun udah mencoba untuk fokus, tapi tetap ada omongan ini, satu-satu yang bisa kalian lakukan, ini yang tadi aku bilang, lapor ke institusi yang kalian berada.
misalnya kalian berada di sekolah, ada bully squad, kasih tahu ke guru kalian, kasih tahu ke guru BK, itu adalah salah satu fungsi guru BK. Kasih tahu ke orang-orang kalau ini orang atau ini kelompok bully, ini tuh benar-benar tidak baik untuk aku secara akademik, misalnya kalau misalnya sekolah. Tapi kalau misalnya kalian misalnya bilangin tempat kerja kali ya, berarti laporin ke tempat kerja, laporin ke HR. Nah, di sini adalah fungsi institusi untuk bullying, karena bullying tersebut ini tuh pasti berada di bawah suatu institusi. Karena nggak mungkin kan tiba-tiba kalian ngelewat orang random, terus tiba-tiba, misal kalian lagi di mall, tiba-tiba ada orang, ih kamu jelek banget sih, itu nggak mungkin terjadi. Menurutku itu nggak mungkin ada orang yang bakal melakukan bullying secara random tanpa di bawah suatu institusi. Nah, kalau misalnya kalian berada dibully secara online, itu yang mungkin misalnya kalian tiba-tiba dimasukin grup sama pembuli kalian, terus habis itu kalian dikirimi gambar-gambar buruk atau mungkin kayak muka kalian, itu kalian bisa keluar dari grup, terus selalu report orang-orang tersebut ke platform tersebut, mungkin Instagram, TikTok, atau mungkin kayak Twitter. Tapi yang tadi aku bilang lagi, kalian harus punya komunitas yang kuat di dalam internet untuk melaporkan. Ya. Jadi jangan ragu sama pelaporan institusi kalian, karena seberapapun kalian merasa rendah atau mungkin direndahkan, institusi kalian tuh bakal membantu kalian, karena mereka memang bertanggung jawab atas diri kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa dibully sama saudara-saudara kalian, berarti ya tinggal laporin ke keluarga. Atau mungkin kalau misalnya kalian ngerasa keluarga kalian paling dekat dan mereka adalah salah satu institusi yang benar-benar kalian cuma bisa cerita. Kalau misalnya kalian dibully sekolah tapi nggak bisa cerita ke sekolah, cerita ke keluarga biar nanti keluarga yang menyampaikan ke sekolah. Oke Kak Iko, terima kasih untuk saran-sarannya nih. Teman-teman, kita punya 5 menit lagi. Mungkin kalau ada yang mau tanya, sesi tanya terakhir sebelum kita tutup. Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin bisa kita tutup. Kak Iko punya 1-2 patah kata terakhir. Oke, mungkin kata-kata terakhir di tema kali ini atau mungkin bahasan kali ini, berbuat baiklah di internet, jangan merendahkan orang lain kalau kalian tidak ingin direndahkan, dan juga pastikan kalian ini sadar akan komunitas kalian. Kalian tidak sendiri, kalian punya teman-teman, kalian ini punya sebuah perkumpulan teman yang benar-benar support kalian, yang misalnya kalian berada di suatu bahaya atau mungkin berada di dalam situasi yang menekan diri kalian sehingga kalian merasa tidak pede atau mungkin tidak pede, itu kalian tuh bisa melaporkan ke teman-teman kalian karena kalian punya teman-teman di keliling kalian. Nah, ini menurutku penting banget untuk sadar komunitas itu. Arti dalam komunitas yang sangat suportif, yang komunitas yang positif, suportif untuk kalian. Karena kalau misalnya kalian tidak ingin terkena bully, pastikan kalian juga percaya dengan komunitas tersebut. Sudah, itu aja. Oke. Terima kasih banyak Mas Iko untuk sharingnya. Gak kerasa 1 jam dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, dari mulai teman-teman, adik-adik remaja, sampai dengan pembina, orang tua. Dari Pak Hadi juga tadi ada pertanyaan. Semoga teman-teman ingat, teman-teman ada di dalam komunitas yang positif. Jadi kalau ada yang bully, kalau ada yang mengucapkan komentar-komentar yang nggak enak, kalian selalu punya orang-orang untuk melindungi kalian, gitu. Jangan segan untuk ngabarin ibu, ngabarin bapak-bapak pembina, bapak-bapak yang ada di village, dan juga orang-orang terdekat kalian. Oke, mungkin itu aja untuk siang ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah join. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.